Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menjawab pertanyaan dari salah seorang jamaah. Pertanyaan dari Pak Yusril. Pak Yusril menanyakan tentang bolehkah saya hanya sekedar untuk menolong kawan, meminjam uang dengan cara riba. Hanya sekedar menolong kawan untuk meminjam uang dengan cara riba. Bagaimana menurut pandangan Islam? Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin, amma ba'd. Pak Yusril yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini memang penting sekali ya. Seseorang yang membantu perbuatan yang mengandung unsur dosa itu adalah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Hendaklah kalian tolong-menolong terhadap perbuatan yang mengandung unsur kebaikan dan ketakwaan. Dan Allah jelas sekali di situ, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan hendaklah kamu jangan tolong-menolong terhadap perbuatan yang mengandung unsur dosa dan permusuhan. Wattaqullah, Allah tekankan itu, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kepada Allah. Ya, haqqa khaufi, dengan benar-benar takut kepada Allah. Kenapa? Innallaha syadidul iqab. Allah sungguh maha dahsyat nanti balasannya kepada orang-orang yang tolong-menolong dalam hal mengandung unsur perbuatan dosa dan permusuhan itu. Maka kita kembali dengan pertanyaan ini, bagaimana tentang riba? Ya. Riba itu adalah perbuatan dosa, termasuk kategori perbuatan dosa besar, ya, perbuatan dosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pandangan bahwa riba itu terdiri daripada 73 pintu, ya, 73 pintu. Seringan-ringannya dosa orang yang melakukan perbuatan riba itu sama halnya seorang laki-laki yang menyetubuhi, yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ya, ibu kandungnya sendiri, naudzubillah min dzalik, itu adalah perbuatan yang sangat hina, ya. Jadi dosa yang paling ringan perbuatan riba itu sama seperti ya orang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW pernah dalam riwayat diriwayatkan Bukhari itu bahwa Rasulullah pernah bermimpi, yaitu melihat salah seorang yaitu berenang di dalam suatu sungai yang di situ aliran adalah aliran darah sungai itu. Dia berenang, kemudian di dalam air yang berdarah itu, kemudian di pinggiran sungai itu ada seseorang laki-laki yang menyiapkan batu. Saat dia minggir, yang berenang yang di dalam air yang mengandung unsur darah itu minggir, langsung ditimpa dengan batu oleh seorang laki-laki, sehingga laki-laki di dalam dia berenang di dalam air darah itu. Naudzubillah. Begitu menandakan bahwa perbuatan dosa yang berhubungan dengan cara ribawi itu adalah sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu adalah kita jauhi itu perbuatan itu. Sebab apa? Orang yang memakan riba, orang yang mencari harta dengan cara riba, orang yang membukukan riba, orang yang menjalinkan hubungan dengan cara riba, semuanya kategori adalah orang-orang yang termasuk kategori ta'awun al-itsmi wal udwan, ya, termasuk orang yang tolong-menolong terhadap perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur dosa dan permusuhan. Dan di situ ancam oleh Allah, wattaqullah innallaha syadidul iqab. Maka oleh karena itu hendaklah kita jauhi itu semuanya,
Ya, ketika itu sesuatu hal yang batil, sekali-kali jangan menolong terhadap masalah kebatilan. Apalagi kebatilan itu nanti kalau berdampak dengan sangat luas, ya, terus menerus menjadi transaksi yang berkembang, ya, maka kita pun akan menjadi orang yang memberikan kontribusi besar terhadap kebatilan itu, ya. Maka oleh karena itu ketika melihat suatu kebatilan, ya jangan kita lindungi, jangan kita tolong, jangan kita bantu, bahkan kalau perlu bagaimana kita berupaya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, mengajak mereka untuk bagaimana kembali kepada jalan Allah, kemudian bagaimana meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur dosa ini. Kita perlu ingat bahwa rezeki Allah itu sangat luas, ya. Rezeki Allah itu sangat luas dan Allah menyediakan rezeki, ya, baik itu ruhaniyah maupun jasmaniyah bagi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua agar terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.